Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, marilah kita buka kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu ya. Teman-teman kan sudah nonton film tentang bentuk keluarga ya. Bagaimana keluarga itu terbentuk gitu kan, dan bagaimana relasi itu bisa dibangun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan ya. Teman-teman, dari hasil nonton film kemarin saya sudah membaca reviewnya. Ini akan kita bahas terkait dengan materi sebelumnya. Kalau di silabus, kalau kita ngomongin soal pernikahan atau fikih munakahat, dalam muamalah itu disebut fikih munakahat, itu ada tentang pelaksanaan perkawinan ya, tata caranya, kemudian ada larangan-larangan dalam perkawinan itu sendiri. Nah, ketika pelaksanaan perkawinan itu kita akan membahas tentang hakikat perkawinan, akad nikah, walimatul urs, hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada hukum nikah. Sebelum membahas tentang hakikat perkawinan atau pernikahan, kita juga nanti akan membahas tentang ta'aruf ya. Dan kemudian ketika kita membahas tentang larangan perkawinan, bagaimana perkawinan yang dilarang dalam Islam. Termasuk di dalamnya misalnya perempuan yang sedang dalam masa iddah, pernikahan yang sembunyi-sembunyi, poligami, baik poliandri maupun poligini, maupun sedang pelaksanaan ihram. Yang pertama adalah sejarah pernikahan pra-Islam. Ini dibahas dalam Fikih Sunnah Jilid 6 karya ulama besar Syed Sabiq. Beliau mengatakan bahwa pernikahan sebelum Islam itu ada berbagai macam cara atau cerita. Saya mulai dari yang pertama, itu ada pernikahan tentang tukar-menukar istri. Jadi suami itu bisa saling menukar istrinya dengan istri temannya dan dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pernikahan gundik. Jadi seorang laki-laki itu bisa punya banyak perempuan untuk dijadikan istri ataupun simpanan dengan tujuan bersenang-senang. Ada juga model pernikahan dengan pinjam atau gadai. Jadi suaminya menyuruh istrinya yang telah bersih dari haid lalu berhubungan dengan laki-laki yang dikehendaki untuk mendapatkan keturunan. Kira-kira begitu ya, keturunan yang diharapkan. Nanti kalau istrinya sudah hamil, dia akan kembali lagi kepada suaminya. Ada model perkawinan yang keempat, itu ada seorang perempuan itu dia bisa menikah dengan banyak laki-laki, rata-rata lebih dari 10. Lalu kalau ketika perempuan itu hamil, dia akan memilih ahli nujum. Ahli nujum itu apa ya? Ada yang tahu ahli nujum itu apa? Ini apa, meramal gitu ya? Ya, seperti peramal. Nanti peramal itu akan memilih satu laki-laki yang akan dijadikan bapak dari anaknya. Lalu model pernikahan yang lain adalah pernikahan perempuan dengan banyak laki-laki dengan imbalan upah. Nah, ya, jadi kalau ini modelnya nanti perempuan itu akan masang bendera di depan rumahnya. Lalu laki-laki akan datang dan menikah dengannya. Lalu kalau perempuan itu hamil, dia akan memanggil laki-laki yang pernah singgah di rumahnya dan akan memilih laki-laki mana yang akan dijadikan suami. Kalau laki-laki itu dipilih, dia tidak boleh menolak. Ini adalah model pernikahan pra-Islam. Artinya sebelum Islam hadir, model pernikahan ini ada dan kemudian dituliskan oleh ulama besar dalam bukunya Syed Sabiq ya, ini dalam bukunya ulama besar Syed Sabiq ya, ini Fikih Sunnah Jilid 6. Ketika Islam datang, model pernikahan kayak gini dihapuskan. Nggak boleh. Dibatasi pernikahan itu satu laki-laki dengan satu perempuan yang disebut monogami. Termasuk juga ada pembatasan soal poligami dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Lalu definisi nikah.
Secara bahasa lughatan berarti menghalalkan hubungan antara laki-laki perempuan dalam ikatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagai perjanjian atau ikatan yang kuat misakon gholizon untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, akad ini dimaksudkan adalah untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada, dan kemudian ketika mereka melangsungkan pernikahan maka kewajiban itu menjadi ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, penghalalan ini ya itu juga diatur dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan sebagainya. Jadi sekali lagi Islam itu mengubah model tradisi perkawinan sebelum Islam dengan perkawinan setelah Islam. Ini dalam Al-Fiqh wa Adilatuhu ya. Ini disebutkan nikah bukan hanya soal ibadah saja yang jadi gini, dalam dalam kitab fikih wa adilatuhu, nikah itu disebutkan bukan hanya soal ibadah dalam artian pemenuhan kebutuhan biologis dan punya anak begitu, tetapi nikah dalam kitab fikih wa adilatuhu adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena dia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Jadi kalau berdua-duaan itu haram ya dalam agama ya. Tapi kalau dia sudah nikah menjadi halal dan berpahala. Nah, dalam fiqh wal adilatuhu itu dasar hukum nikah ada 5. Pertama mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Mubah itu kalau kedua-duanya sudah ada, laki-laki dan perempuan itu sudah ada ikatan suka sama suka, tetapi belum ada kewajiban untuk memenuhinya. Masih sekolah, masih mau cari karir, berarti dia masih mubah. Sunnah, kedua-keduanya udah siap, tetapi tidak ada beban ataupun tidak ada desakan untuk melakukannya. Ya, misalnya umurnya sudah siap, sudah di atas 21 tahun, jadi secara reproduksi sudah siap ya, secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian hukumnya wajib. Wajib itu artinya tidak ada halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Justru kalau mereka tidak melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perbuatan zina, maka dia menjadi wajib. Kemudian makruh. Makruh ini kalau niatnya salah satu dari pasangan itu misalnya ya untuk menyakiti, dia belum sekolah selesai, jadi kayak masih kuliah, baru semester 2, baru semester 1, tiba-tiba mau menikah, nah itu makruh hukumnya. Karena apa? Dana aja masih dari orang tua, belum bisa nyari uang rizki sendiri, tiba-tiba mau nikah, itu jadi makruh. Nah hukumnya haram nih, kalau niatnya adalah untuk menyakiti salah satu pasangan, atau menguasai harta kah, atau apa, nah itu udah makruh. Asal hukum nikah adalah mubah, jadi orang itu boleh memilih, boleh menikah, boleh tidak. Tetapi Nabi menganjurkan bahwa sebaiknya menikah, karena menikah itu bagian dari perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi dianggap sebagai sebuah sunnah. Ini berdasarkan kompilasi hukum Islam nomor 1 tahun 91 instruksi presiden maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ada rukun, syarat, azas, dan sahnya pernikahan. Kita lihat yang pertama, rukun. Ada calon suami yang memenuhi syarat. Ya, tadi dia baligh. Jadi sudah sampai usianya, sudah dewasa gitu kan, sudah bekerja, jadi secara sosial, politik, ekonomi, budaya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga yang perempuan, demikian juga yang perempuan, usianya minimal 21 tahun, ya, jadi reproduksinya udah siap. Sama agamanya sama, begitu kan? Itu lebih dianjurkan lagi kan di dalam kompilasi hukum Islam maupun undang-undang nomor 1 tahun 74. Lalu ada wali. Wali itu siapa? Wali itu yang akan menikahkan. Ada wali nasab sesuai tingkatannya naik ke atas atau wali hakim ya. Kemudian ada 2 orang saksi. Kemudian ada mahar.
Maharnya tidak boleh memberatkan, tetapi calon pengantin perempuan itu boleh meminta mahar. Nah, saya usul teman-teman tuh kalau minta mahar tuh jangan seperangkat alat sholat. Karena mahar itu adalah kepemilikan istri. Mintalah mahar itu yang berharga. Jadi suatu saat Anda bisa mempergunakan. Kalau seperangkat alat sholat itu terlalu sederhana ya. Nabi saja menikahi Khadijah itu maharnya itu 20 ekor unta. Itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 1 miliar. Maharnya Nabi kepada Siti Khadijah. Jadi memang mahar itu haknya perempuan. Dia boleh menentukan dan bisa minta. Laki-laki wajib memenuhinya. Gitu. Ada ijab dan qabul. Saya nikahkan engkau dengan anakku, saya terima nikahnya ya, dan itu nggak boleh berjeda. Sebentar ya, saya ngangkat telepon dulu nih, karena lagi ijab kabul, HP-nya bunyi gitu, nggak boleh. Bentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu nih ya, teman-teman kan gitu kan kalau lagi zoom, bentar ya bu angkat telepon, bentar ya bu pak kamar mandi dulu, bentar ya ini, bentar ya itu, bentar ya lagi ada customer, bentar ya ada bos. Nah kalau ijab kabul nggak boleh kayak gitu, jadi harus terpenuhi dan beruntun, nggak boleh terputus. Dan rukun yang terakhir adalah pencatatan. Ini penting nih pencatatan. Karena kalau nggak ada pencatatan, nggak mungkin dong. Masa saksi mau dibawa kemana-mana? Memangnya Mbah Surip tak gendong kemana-mana kan nggak mungkin. Nah, bukti bahwa Anda menikah itu adalah pencatatan melalui buku nikah. Azas perkawinan apa sih? Ada 3. Yang pertama, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Monogami. Kemudian mempersulit terjadinya perceraian. Sahnya nikah dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Ini semua ada dalam kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan kita. Yang terbaru dari undang-undang perkawinan adalah usia. Usia menikah itu minimal 19 tahun. Dulu 16 tahun. Sekarang 19 tahun. Tapi kalau dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, menikah itu 21 tahun. Kewajiban suami istri. Ada primer, tertier, primer, sekunder, tertier. Ya. Primernya apa? Sandang, pangan, papan. Ya. Sekundernya apa? Hak menyampaikan pendapat, hak bekerja, hak bersosialisasi, yang kemarin kita bahas. Jadi masing-masing orang itu punya hak. Ini salah tulisannya. Sekunder. Jadi hak bekerja itu harus diberikan. Dan yang terakhir ada tertier, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, umroh bersama. Nah itu tertier tuh kebutuhan yang baik dilakukan bersama. Teman-teman juga harus ingat ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Apa maknanya? Saling melengkapi. Jadi bukan melayani. Bukan istri cuma melayani suami atau suami hanya melayani istri, tetapi saling penuhi, ya ibarat pakaian lah ya, saling tutupi kan. Ini pada menyimak nggak di Zoom? Ada Menyimak, Bu. Nyimak Ibu. Seru Bu ini materi. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang dilarang nih dalam Islam. Pertama, pernikahan anak. Orang selalu memperdebatkan usia pernikahan Aisyah. Aisyah menikah dengan Nabi itu bukan 6 tahun ya. Salah itu. Aisyah menikah dengan Nabi itu usianya 18 tahun. Lalu kumpul bersama Nabi itu usianya 21 tahun, 3 tahun kemudian. Jadi bukan 6 tahun ditambah 3 tahun jadi 9 tahun. Kumpul bersama Nabi, salah itu. Oke. Jadi Tarjih Muhammadiyah itu sudah memperbaiki anggapan yang salah tentang pernikahan Aisyah. Kemudian, kenapa pernikahan anak dilarang? Sorry.
Karena pernikahan itu bukan hanya soal baligh atau seseorang sudah mencapai menstruasi atau mimpi basah. Tetapi menikah itu soal ba'ah. Artinya apa? Dia secara usia, secara kemapanan dia sudah siap. Itu yang disebut sebagai ba'ah. Perempuan yang dipaksa menikah oleh ayahnya itu berhak membatalkan perkawinan itu. Ya, dan itu bisa menghilangkan wali mujbir yang dimiliki oleh seorang ayah. Nikah siri atau sembunyi-sembunyi dilarang karena itu merugikan perempuan dan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Poligami juga dilarang karena itu tidak adil dan perintah Islam itu adalah monogami. Ada diskriminasi pada perempuan dan anak bila terjadi poligami, banyak kasusnya. Ini dia putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah itu monogami, jadi menolak poligami. Yang kedua, menolak nikah siri, jadi pencatatan perkawinan menjadi wajib. Yang ketiga, istri boleh bekerja, ya, karena nafkah itu bisa menjadi kewajiban suami dan istri. Larangan selanjutnya adalah KDRT. Larangan selanjutnya adalah sunat bagi bayi ataupun anak perempuan. Itu ada dalam putusan Tarjih Muhammadiyah. Bahwa dalam keluarga itu tidak boleh ada terjadi sunat perempuan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, berarti Tarjih Muhammadiyah itu dia selalu diperbaharui ya, Bu, itunya, ilmunya, nggak mentok itu aja. Jadi Iya, selalu berkembang, Bu. iya betul, dan dia lebih progresif. Ada pertanyaan lain? Di slide pertama ada pernikahan-pernikahan yang pinjam istri dan lain sebagainya. Apakah itu secara globalnya itu pernikahan mut'ah itu ya, Bu? Atau bukan? Kalau pernikahan mut'ah itu dia dengan jangka waktu tertentu. Jadi dia menikah antara A dan B, lalu dia pakai perjanjian, misalnya hanya 3 bulan, 4 bulan. Nah itu juga sebenarnya haram, karena merugikan perempuan dan anak. Oke, sambil menunggu yang lain saya absen bentar ya. Dea, ada nggak Dea? Dea? Dia ada, Bu. Tapi dia nggak buka. Walaupun ada di Zoom, biar saya tahu respon dong kalau dipanggil. Ini kayak nggak ini ya. Kayak cuma masuk Zoom, kemudian Zoomnya ditinggal gitu kan. Nurhaliza, Bisa nggak ada, Bu? Nur Fauzia, Belum masuk juga. Muhammad Jumaidi, Ya Bu, ada Bu. Refni, Refni ada? Ini belum masuk. Belum masuk juga ya. Ya. Elang, Ada, Mas Elang ada. Tapi Lang, Lang Dani, Mas Elang Putri, Saya Ibu. Nur Halimah, ada, Bu. Cynthia, Ada Bu. Afif, Hadir Bu. Laila Nabila. Hadir Bu. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Izin bertanya. Oh, silakan Laila. Berarti kita tuh sebenarnya boleh nggak nikah ya Bu ya kalau begitu ya Bu. Kalau hukumnya tadi apa nggak salah mubah ya Bu ya. Asal hukum nikah mubah. Iya berarti kita boleh memilih dong ya Bu. Boleh menikah atau tidak. Iya, boleh. Kita boleh memilih. Ada Bu. Hadir Bu. Boleh memilih. Hadir Bu. Apa Apa ya? nih? Kok ada yang terlambat?
Jadi Sinyal ya. menikah itu adalah sebuah pilihan. Dia boleh menikah. Teman-teman, saya ingin ini ya, kasih slide soal kenapa sih perkawinan anak itu dilarang. Nih, anak itu berada dalam lingkaran paling kecil, paling dalam. Dia ada keluarga, komunitas, negara, dan global. Kalau anak itu dipaksa menikah di usia yang masih muda, itu dampaknya bisa miskin, ya, dia nggak bisa mengakses ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kalau anak tidak dibekali pengetahuan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, ya anak itu rentan terhadap kehamilan di luar pernikahan. Anak-anak bisa bosan di rumah, ya. Anak-anak ingin mendapatkan kasih sayang, tapi orang tuanya itu nggak perhatian. Itu sebabnya anak sebenarnya butuh peer group. Ini teman-teman segrupnya ya. Ada juga anak yang diberi beban kerja rumah tangga. Jadi suruh ngasuh adiknya lah, suruh masak lah, macam-macam. Ini persoalan anak itu sendiri. Belum lagi soal miskin, perjodohan, ya. Biasanya anak perempuan tuh kayak aset. Jadi kalau orang tuanya punya hutang, lalu anaknya yang dikorbankan, dikawinkan. Nah, itu salah besar. Karena ketika itu terjadi, yang ada apa? Yang ada adalah terjadi kemiskinan bagi mereka. Ada resiko-resiko lain. Belum lagi nanti kehamilan di bawah usia 21 tahun itu rentan terhadap angka kematian ibu. Jadi kalau perempuan menikah di bawah usia 21 tahun itu rentan fragile terhadap angka kematian. Perkawinan anak itu sebenarnya tanggung jawab orang tua, orang dewasa, guru, dan sebagainya untuk menghapuskannya. Kalau kita ngomongin anak itu tidak hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki juga. Tetapi yang paling berdampak itu anak perempuan. Karena dia bisa potensi terhadap kematian. Sehingga peran kelembagaan untuk perkawinan itu ada 5 paling enggak. Yang pertama, orang tua itu dilarang keras ambil desa, termasuk kayak kampung itu untuk melakukan kawin siri atau kawin sembunyi-sembunyi. Ya, termasuk mengisi formulir N5. Kalau kita mau nikah itu kan ada N5 ya kalau usianya belum mencapai 21 tahun. Itu nggak boleh asal-asalan diisi. Termasuk isbat nikah, itu nggak boleh tuh. Yang penting nikah di bawah tangan lalu isbat nikah ke KUA. Itu juga nggak boleh. Termasuk dispensasi nikah itu juga tidak boleh sembarangan diberikan. Jadi rentan sekali terhadap perkawinan anak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Perkawinan anak ini termasuk yang dilarang ya? Dan apakah hukumnya Bu kalau kalau kita nggak nurut orang tua, misalnya kan dijodohkan nih Bu. Nah ini yang terbaik menurut orang tua. Apakah berdosa Bu? Sebagaimana tadi saya sampaikan, menolak perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua itu boleh bagi seorang anak. Jadi anak itu boleh menolak perkawinan yang dia tidak inginkan. Dan haknya anak ya, ini kan pernah juga tuh ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi anak yang menolak perkawinan dari orang tua yang dipaksakan itu boleh. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ada? Belum ada. Berarti jelas? Jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita sudahi perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Bila filsabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kita kasih Bu. tutup zoomnya ya.
Ya, Bu. Terima kasih Kalau ada banyak. pertanyaan, boleh tanya di grup ya. Baik, Bu.